Suara pecahan piring terdengar keras di ruang makan rumah besar itu, semua orang terdiam, dan hanya suara isakan lirihku yang terdengar. Perempuan seperti kamu, tidak pantas mendampingi anakku. Kamu tidak lulus SD, bagaimana bisa jadi istri yang baik? Suara nyaring itu keluar dari mulut mertuaku, Bu Ratna, yang menatapku dengan penuh kebencian seolah-olah aku adalah sampah yang masuk ke rumah megahnya. Suamiku, Arman, hanya duduk terdiam, wajahnya pucat, tapi tidak berani berkata apa-apa. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih tajam daripada pisau. Aku ingin sekali membela diriku, ingin sekali mengatakan bahwa cinta seharusnya tidak diukur dari ijazah, bahwa ketulusan seharusnya lebih berharga daripada selembar kertas pendidikan. Tapi lidahku keluh, air mataku mengalir begitu saja tanpa bisa kucegah. Mama benar, Men. Perempuan ini tidak akan bisa bawa kamu maju, dia hanya akan menyeretmu jatuh. Percuma kalau kamu menikahinya. Kamu itu sarjana, masa menikah sama lulusan SD pun tidak? Lanjut Bu Ratna, kali ini suaranya lebih tajam lagi. Aku menoleh pada Arman, berharap ada keberanian darinya untuk membelaku, tapi yang kudapat hanya tatapan kosong. Hatiku hancur saat ia menunduk, seolah membenarkan ucapan ibunya. Malam itu aku diusir dari rumah mertuaku, dengan tubuh gemetar, air mata membasahi wajahku, dan dada yang sesak menahan perih. Aku hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian seadanya. Aku melangkah keluar tanpa pamit, tanpa ucapan perpisahan, dengan hati yang patah. Aku berjalan di bawah hujan deras malam itu, setiap tetesnya seolah menertawakan kebodohanku. Aku bertanya dalam hati, apa salahku mencintai dengan tulus? Apa salahku tidak punya ijazah, sementara aku hanya korban keadaan, lahir dari keluarga miskin yang bahkan untuk makan pun sulit? Aku tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang kuperjuangkan dengan segenap jiwa, harus hancur hanya karena gengsi keluarga. Di setiap langkah, aku mengingat kembali perjalanan yang membawaku pada titik ini. Aku, gadis desa yang sejak kecil sudah terbiasa hidup sederhana, bekerja serabutan, bahkan menjadi buruh cuci hanya untuk bisa bertahan hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan jatuh cinta pada seorang pria seperti Arman, seorang sarjana, anak orang kaya, yang awalnya membuatku merasa seperti hidup dalam dongeng. Saat itu, aku tidak pernah peduli dengan hinaan orang-orang yang mengatakan aku hanya numpang hidup, aku hanya gadis miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Tapi malam itu, saat hujan menampar wajahku, kata-kata itu semua berputar di kepalaku, membuatku goyah. Aku menunduk, menangis sejadi-jadinya, dan akhirnya jatuh terduduk di pinggir jalan. Mobil-mobil lewat, sebagian memperhatikan, sebagian lagi cuek, dan aku sadar, di dunia ini, tidak ada yang benar-benar peduli pada penderitaan orang miskin sepertiku. Alur hidupku kembali melayang pada masa kecil, ketika aku bahkan tidak mampu melanjutkan sekolah. Aku masih ingat, hari di mana aku menangis di depan papan tulis karena tidak bisa ikut ujian akhir. Guru memanggilku dan berkata dengan lirih, "Ayu, kalau kamu tidak bayar uang sekolah, kamu tidak bisa ikut ujian." Aku hanya terdiam, lalu pulang dengan hati hancur. Sejak saat itu, aku berhenti sekolah. Sejak saat itu, aku dicap sebagai anak bodoh. Luka itu sudah lama kubiarkan sembuh dengan sendirinya, tapi malam itu, luka lama kembali disayat oleh kata-kata mertuaku. Aku masih ingat jelas bagaimana pertama kali bertemu Arman. Dia datang ke desa dalam rangka kegiatan sosial. Saat itu aku membantu membagikan makanan. Dia berbeda dari pria lain, ramah, sopan, dan tidak merendahkanku. Bahkan, dialah yang pertama kali mengatakan bahwa aku pintar meski tidak sekolah. Kata-katanya saat itu, pintar itu bukan cuma dari ijazah, Ayu, tapi dari hati dan cara berpikir. Kata-kata itulah yang membuatku jatuh hati. Tapi siapa sangka, orang yang membuatku percaya diri itu, justru duduk diam saat ibunya menghancurkan harga diriku. Malam itu menjadi titik balik. Aku pergi meninggalkan rumah megah itu tanpa tahu kemana harus pulang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, orang tuaku sudah tiada. Aku benar-benar sendirian. Namun, dalam hancurnya perasaan, ada bara kecil yang mulai menyala dalam diriku. Bara yang berkata, aku akan kembali suatu hari nanti. Aku akan tunjukkan pada mereka, bahwa meski aku tidak lulus SD, aku bukanlah perempuan hina. Aku bukanlah perempuan yang bisa diremehkan. Mereka akan melihat, suatu hari nanti, bahwa hinaan itu justru menjadi cambuk yang membuatku berdiri lebih kuat. Malam itu setelah aku pergi dari rumah mertua, hidupku berubah 180 derajat, aku hanya membawa tas kecil, tanpa arah, tanpa tujuan, tubuhku basah kuyup diterpa hujan, kaki terasa berat tapi aku terus berjalan,
aku tidak tahu harus kemana, tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak boleh menyerah, meski hatiku hancur, meski perasaanku porak-poranda, aku harus tetap melangkah. Aku akhirnya sampai di terminal tua, duduk di bangku kayu yang dingin, mencoba mengeringkan tubuhku, tapi dingin menusuk tulangku, sementara air mata terus mengalir tanpa henti. Aku melihat orang-orang lalu lalang, sibuk dengan kehidupannya, tak ada satupun yang peduli dengan seorang perempuan yang sedang menangis sendirian. Saat itu aku sadar, aku tidak bisa terus berharap belas kasih orang lain, aku harus bangkit dengan kakiku sendiri. Hari-hari setelah itu, aku mulai mencari pekerjaan seadanya, aku menjadi buruh cuci di rumah orang, kadang membantu di warung makan, bahkan pernah menjadi kuli angkut di pasar, semua kulakukan demi bisa makan, demi bertahan hidup, meski hinaan terus datang, meski orang-orang memandang rendah karena aku perempuan miskin tanpa pendidikan, aku tetap menggenggam kuat tekadku, bahwa suatu hari nanti aku akan berhasil. Aku masih ingat bagaimana pertama kali aku ditolak bekerja hanya karena aku tidak punya ijazah, seorang pemilik toko besar berkata, "Maaf, kalau nggak punya ijazah SD minimal, kamu nggak bisa kerja di sini, nanti susah catatannya." Hatiku pedih mendengarnya, seolah-olah tidak sekolah membuatku bukan manusia, seolah-olah aku hanya pantas jadi pembantu, tapi aku menggenggam kalimat itu dalam hati, bukan untuk melemahkanku, melainkan sebagai bahan bakar agar aku bisa bangkit. Suatu ketika, aku mendapat kesempatan bekerja di sebuah rumah makan sederhana milik seorang ibu tua bernama Busari. Beliau bukan orang kaya, tapi kebaikan hatinya luar biasa. Dia melihatku yang datang dengan wajah lusuh, lalu bertanya lembut, "Nak, kamu butuh kerja? Sini bantuin ibu di warung, nanti kamu bisa makan juga." Dari situlah awal perubahan hidupku dimulai. Aku bekerja setiap hari, mencuci piring, membersihkan meja, mengantar makanan, dan meski upahnya tidak besar, aku bersyukur, karena dari situ aku belajar tentang dunia usaha. Aku melihat bagaimana Busari melayani pembeli dengan sabar, bagaimana ia menghitung hasil jualan, bagaimana ia mengatur modal. Dari sana aku belajar bahwa pendidikan memang penting, tapi ilmu bisa didapat di mana saja asal kita mau membuka mata. Malam-malam sepi sering kulewati dengan merenung, kadang menangis mengingat hinaan mertuaku, terutama ucapan yang menohok itu, "Kamu tidak lulus SD, kamu tidak akan bisa jadi istri yang baik." Kalimat itu terus terngiang, membuatku sakit hati, tapi juga membuatku bertekad lebih keras. Aku mulai rajin menabung dari uang sedikit yang kumiliki, aku tidak membeli baju baru, tidak membeli barang mewah, bahkan aku rela makan seadanya, demi bisa menyisihkan uang. Sampai akhirnya, aku punya cukup tabungan untuk mencoba usaha kecil-kecilan. Aku mulai dari berjualan gorengan di pinggir jalan, hanya dengan modal wajan bekas, minyak goreng, dan sedikit adonan tepung. Aku berdiri di bawah terik matahari dan dinginnya malam, memanggil orang-orang yang lewat, menawarkan gorengan buatanku. Tidak mudah, banyak yang menertawakan, banyak yang meremehkan, bahkan ada yang sengaja menawar harga seenaknya hanya karena tahu aku perempuan miskin, tapi aku tetap tersenyum, tetap melayani, karena aku tahu, inilah jalanku. Seiring berjalannya waktu, gorenganku mulai disukai orang, banyak pelanggan yang kembali karena rasanya gurih dan harganya terjangkau. Aku semakin semangat, setiap malam aku menghitung hasil daganganku sambil berdoa agar suatu hari bisa lebih besar lagi. Aku tidak berhenti belajar, aku membaca buku-buku bekas yang kutemukan di pasar loak, aku belajar menghitung sederhana, belajar cara mengelola uang, bahkan aku mulai menulis rencana-rencana di buku kecil lusuhku. Orang-orang mulai melihat perubahan, aku yang dulu hanya gadis desa tak berpendidikan, kini bisa membuka usaha sendiri, meski kecil tapi jujur, dan perlahan aku mendapatkan rasa hormat. Namun, perjuangan tidak selalu mulus. Pernah suatu kali gerobakku digusur oleh petugas karena dianggap mengganggu jalan. Saat itu aku menangis sejadi-jadinya karena modal habis begitu saja, gorengan terbuang, tapi aku tidak menyerah, aku kembali berdiri, aku bekerja lebih keras lagi, aku pinjam uang pada Busari untuk membeli bahan, dan beruntung, beliau percaya padaku. Dari situlah aku belajar bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan awal untuk bangkit lebih kuat. Tahun demi tahun berlalu, dari hanya berjualan gorengan, aku mulai bisa menyewa kios kecil, aku menambah menu makanan, aku belajar resep-resep baru, dan akhirnya usahaku berkembang menjadi rumah makan sederhana yang cukup ramai. Dari situ aku bisa mempekerjakan orang lain, aku membantu orang-orang yang juga miskin sepertiku, yang tidak punya ijazah, agar mereka bisa bekerja dan mendapat penghasilan. Rasanya bahagia sekali melihat orang lain tersenyum karena bisa makan dari hasil kerja keras bersama.
Aku tidak lagi merasa rendah diri, aku mulai bangga pada diriku. Meski tidak lulus SD, aku bisa berdiri dengan usahaku sendiri. Di balik semua itu, aku tidak pernah melupakan luka di masa lalu, hinaan mertuaku masih tersimpan rapi di hati, dan itu menjadi alasan terbesarku untuk terus maju. Setiap kali aku merasa lelah, aku teringat wajahnya saat mengusirku, aku teringat kata-katanya yang meremehkanku, dan itu membuatku menyalakan kembali semangatku. Aku berkata pada diriku sendiri, Ayu, kamu harus kembali suatu hari nanti, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak seburuk yang mereka kira. Dan hari itu akhirnya tiba, kabar berhembus bahwa keluarga Arman sedang kesulitan, perusahaannya bangkrut, rumah megahnya terancam disita, dan aku tahu, inilah saatnya takdir membalikkan keadaan. Hari itu langkahku terasa berat tapi juga penuh keberanian. Aku berdiri di depan rumah besar yang dulu pernah mengusirku, rumah itu kini tampak lusuh, catnya terkelupas, halaman yang dulu indah kini penuh rumput liar, pagar megahnya berkarat, aku berdiri cukup lama, teringat kembali malam ketika aku diusir dengan hinaan menusuk. Tapi kali ini aku bukan lagi Ayu yang lemah dan tak berdaya, aku Ayu yang sudah berhasil membangun usaha, yang mampu berdiri dengan hasil tangannya sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu besi itu dengan hati yang berdegup kencang. Tidak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang wanita yang kusam wajahnya, matanya sayu, rambutnya acak-acakan, dan aku tertegun, itu adalah mertuaku, Bu Ratna. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini penuh keriput kelelahan, dia terkejut melihatku, matanya melebar, mulutnya bergetar, Ayu, katanya dengan suara parau, seakan tak percaya aku berdiri di hadapannya dengan pakaian rapi dan wajah yang tidak lagi penuh kesedihan, aku hanya tersenyum tipis, iya, Bu. Ini aku. Dia tampak kebingungan, lalu menunduk, seakan malu menatapku, air matanya mulai mengalir, aku bisa melihat betapa runtuhnya keangkuhan seorang wanita yang dulu menghina dan mengusirku. Tidak lama kemudian, Arman keluar, dia tampak jauh berbeda dari dulu, wajahnya kusam, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, jauh dari sosok gagah seorang sarjana anak orang kaya yang dulu ku kenal. Saat dia melihatku, dia terdiam kaku, lalu berbisik lirih, Ayu, ada penyesalan yang jelas terlihat di matanya, tatapannya penuh rasa bersalah. Aku hanya menatap balik dengan dingin, aku tidak marah, tapi luka itu sudah terlalu dalam untuk bisa dihapus begitu saja. Kami duduk di ruang tamu yang kini hanya ada beberapa kursi tua, jauh dari kemewahan dulu. Aku bisa merasakan udara sesak penuh penyesalan di ruangan itu. Bu Ratna beberapa kali mencoba bicara tapi bibirnya bergetar, akhirnya dia menangis, suaranya pecah, maafkan Ibu, Ayu, Ibu dulu salah besar, Ibu terlalu angkuh. Ibu menghina kamu hanya karena kamu tidak sekolah tinggi, tapi ternyata, kamu jauh lebih mulia daripada yang Ibu kira. Aku menunduk, hatiku tergetar, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu dari mulutnya, air mataku ikut jatuh, bukan karena sakit lagi, tapi karena akhirnya kebenaran itu keluar. Arman ikut menunduk, dia bicara dengan suara rendah, aku pengecut, Ayu, aku seharusnya membelamu waktu itu, tapi aku malah diam, aku biarkan kamu pergi sendirian, dan aku menyesal seumur hidup. Hatiku semakin sesak mendengarnya, luka lama terbuka kembali, tapi kini aku punya kendali penuh atas diriku, aku tidak lagi merasa rendah, aku bukan lagi perempuan miskin yang bisa mereka injak, aku adalah perempuan yang sudah berhasil berdiri di atas kaki sendiri. Aku lalu membuka tas kecilku, mengeluarkan map berisi dokumen, dan menyerahkannya kepada mereka. Ini, Bu, sertifikat rumah ini. Saya sudah lunasi utang bank kalian. Rumah ini aman, tidak akan disita, ucapku dengan suara bergetar. Mereka berdua terkejut, matanya membesar, lalu menangis sejadi-jadinya. Bu Ratna langsung sujud di kakiku. Ya Allah, Ayu, kenapa kamu masih mau menolong Ibu? Setelah semua hinaan Ibu, aku buru-buru menarik tangannya, air mataku jatuh semakin deras. Bu, saya bukan balas dendam, saya hanya ingin buktikan bahwa hinaan dulu bukan akhir hidup saya, justru jadi alasan saya bangkit. Tangis pecah di ruangan itu, aku memeluk mereka meski hatiku masih menyimpan luka, tapi aku tahu, Tuhan telah membalikan keadaan dengan caranya. Dulu aku diusir dengan hinaan, kini aku kembali dengan keberhasilan yang membuat mereka tertunduk malu, bukan karena aku ingin mereka kalah, tapi agar mereka belajar bahwa tidak boleh meremehkan seseorang hanya karena pendidikan atau status sosialnya. Setelah itu, aku tidak langsung tinggal di rumah itu, aku tetap punya kehidupanku sendiri dengan rumah makan yang sudah berkembang menjadi beberapa cabang,
aku punya karyawan yang setia, dan aku menjadi sosok yang dihormati di lingkunganku, bukan karena ijazah, tapi karena kerja keras dan ketulusan. Namun aku tidak pernah menutup pintu untuk mertuaku, aku sering mengirim bantuan, aku bahkan mengajak mereka tinggal bersamaku, meski awalnya mereka malu, akhirnya mereka menerima, dan sejak itu hubungan kami perlahan membaik. Bu Ratna berubah menjadi sosok yang jauh lebih lembut, seringkali ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik, "Kamu memang tidak lulus SD, Ayu, tapi kamu jauh lebih bijak daripada sarjana manapun, ibu bangga padamu." Kata-kata itu menjadi obat bagi luka lamaku, meski bekasnya tidak pernah hilang, tapi setidaknya aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Kini ketika aku melihat ke belakang, aku tersenyum pada diriku sendiri, gadis desa miskin yang dulu diusir dengan hinaan, kini bisa berdiri tegak, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh ijazah, melainkan oleh ketulusan hati, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Dan di dalam hati kecilku aku berkata, "Terima kasih, Bu, karena hinaanmu dulu yang membuatku jadi seperti sekarang."